Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bukan hostnya, tapi saya ditodong untuk ngasih opening agar ada jaminan bahwa acara ini didukung oleh pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah itu nggak pernah menghalang-halangi teman-teman untuk bikin diskusi. Jadi kalau seandainya ada teman-teman berpikir Pak Jokowi itu menghambat adanya diskusi, dilarang kritik, hari ini adalah buktinya. Kita beri tepuk tangan untuk Asumsi dan Total Politik yang hari ini telah menghadirkan politisi-politisi muda yang susah ketemu kalau seandainya nggak dikumpulin nama mereka. Dan politisi muda ini akan datang hari ini karena konten. Karena harus masuk YouTube, channel politik terfavorit di Indonesia. Tepuk tangan dong semuanya. Wih. Salam kenal Bapak Ibu semua, teman-teman penonton Asumsi dan penonton Total Politik. Saya Valdo Maldini. Pada malam hari ini kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa acara ini tidak akan pernah dilarang. Kalau dulu masa Orba selalu dibilang atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar diskusi ini dibubarkan. Tapi di era seperti hari ini kita balik kalimatnya. Atas nama Undang-Undang Dasar dan Pancasila acara progres silahkan dilanjutkan. Wah. Ya begitulah pemerintah hari ini baik. Pak Jokowi mantap. Ya. Jadi malam hari ini teman-teman akan ngeliat diskusi. Saya terima kasih kepada Total Politik dan Asumsi. Karena kalau nggak ada mereka berdua, politisi muda tuh nggak akan dapat tempat. Karena bayar iklan di media mainstream mahal. Ya, kalau di sini gratis. Walaupun belum tentu dapat uang transport, nggak apa-apa. Dikasih uang transport nggak? Oh nggak, makasih. Nanti dijamin sama pemerintah insya Allah. Silakan. Politisi muda nggak nyari transport, nyari engagement sih. Engagement. Ya, gue boleh pergi ya. Udah. Cukup ya? Udah cukup. Ya, pemerintah lebih banyak mendengar aja. Iya. Ya. Selamat berdiskusi teman-teman. Tenang aja, ini nanti kita laporin ke bos. Ya, terima kasih kepada ini apa sih Bro Valdo manggilnya? Enggak, kalau ini apa namanya pejabat panggilnya. Ya. Enggak, karena Bung Valdo ini memang sudah berevolusi. Ya. Dari antum gitu ya. Terus ke Bung, Ya. sekarang ke Bro sekarang. Ya, dulu pernah saudaraku juga. Saudaraku juga ya. Oke, selamat datang semuanya. Duduk aja kali kita ya. Iya, oke. Selamat datang semuanya di Progres, sebuah acara kolaborasi antara Asumsi dan Total Politik. Namanya sih keren ya, Progres soalnya. Tapi apakah kita bagian dari kemajuan ini kan belum tentu juga. Iya, gitu ya. makanya kalau di politik itu ya nggak, lu boleh banyak berasumsi, boleh banyak bernarasi, tapi yang paling penting itu harus total gitu. Jualan. Itu di antara dua yang tadi disebut yang paling kecil subscribers mereka padahal ya. Karena paling banyak gaya tapi. Oke, kita mau ngomongin soal ada satu term sebenarnya yang sangat overuse banget ya. Politisi milenial tuh mungkin bukan cuman gue, lo juga dan yakin teman-teman udah muak sebenarnya denger kata itu ya. Nah, daripada kita ngomong berdua, sebenarnya kita sudah mengundang sederetan narasumber yang gilang gemilang menurut saya. Para politisi muda dan juga ada bagian dari civil society juga. Pengamat yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita. Nah, karena Bung Ari ini tadi kayaknya grogi ya, dia nyuruh saya manggil duluan biar dia nggak ini, biar tidak demam Enggak, panggung. ini tergantung siapa yang lebih dulu mulai channelnya kan. Jadi gua nggak mau melampaui tata krama itu. Oke, siap. Ya. Kita akan mulai memanggil satu persatu narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama saya memanggil dari CSIS, Edward Gani. Selamat by the way Edward nih, baru keterima PhD nih di Toronto nih. Mantap. Kan umumin di Twitter soalnya, jadi ada public information. Berikutnya dari Partai Nasdem, Hillary Brigita Lasut. Halo. Lalu dari PAN, Farazandi Fidinansyah. Tepuk tangannya yang kenceng dong. Silakan saudaraku. Lalu untuk melengkapi sisi sebelah sini terakhir dari PSI Rian Ernest. Cocok banget sebelahan ya. Dari saudaraku jadi bro. Ya kan? Harusnya bestie dulu tuh. Antara itu. Oke ya.
Ini sekarang giliran gue ya, Ya. Nge ya. Yang pertama gue panggil senior gue di kampus, Mbak Ninis silakan. Yeay. Kalau kata Budi namanya ini Mbak Ninis ini Crazy Rich Sociology. Siap senior. Yang kedua senior di kampus juga nih. Ini kayaknya anak-anak kampus gue semua ini udah. Bang Ahmad Fatul Bari, silakan Bang Ai. Ini Aki nih, saudaraku bro Aki, udah lengkap nih. Ya. Yang selanjutnya dari Partai Demokrat, Mas Bramantio Suwondo, silakan Mas. Udah cukup kan? Ah, ini paling keren ini. Ini harus kenalkan tidak mewakili siapa-siapa gitu. Tokoh non parpol. Fatan Sembiring silakan. Ini apa non parpol? Ini jangannya kita undang cuma buat lucu-lucuan doang kali ya. Kan barang ini Anda yang orbitkan kan? Iya betul. Gak apa-apa udah ada yang jadi kok, nanti bisa jadi juga ntar kok. Oke, kita mau ngomongin soal di tahun 2019 yang namanya politisi muda, politisi milenial. Itu mungkin salah satu barang jualan paling seksi ya. Semua orang berupaya untuk menjual jargon tersebut. Semua orang berupaya untuk terlihat muda, terlihat relevan, terlihat milenial. Kita sudah 3 tahun setelah 2019, 2 tahun lagi menuju 2024. Yang mudah-mudahan ada pemilu ya, mudah-mudahan ya. Dan mereka masih muda juga bentar, kok pas gue ngomong gitu kok pada tegang semua ya. Coba kita tanya yang paling ujung ada pemilu kan 2024? Ada, oh ada. Gua Anda nggak ngomong. Maunya kita ada, maunya kita. Oke. Pertanyaan adalah nanti ketika ada kontes elektoral lagi masih relevan nggak sih sebenarnya? Kalau saya sih bilang gimmick ya, karena kadang-kadang memang gimmicky sih dibanding substansial sebenarnya. Masih relevan nggak sih untuk menjual, menaruh di depan politisi muda harapan bangsa, politisi milenial dengan gaya yang memang fresh dan segar. Nah ini kan kita punya banyak abang-abang dan mbak-mbak nih ya. Yang pasti kalau kita siapa yang mau jawab duluan pasti nggak ada yang mau jawab. Nggak mau, Iya. pasti. Lo tembak Ini, aja nih mendingan yang iya, mana duluan. bola panas aja nih kan. Iya, Ya yang paling banyak jualan anak muda aja lah dulu ya. Gua nggak perlu sebut nama kan, iya kan? Nah, silakan Anda ambil mikrofon sendiri gitu. Ayo Bang Rian, silakan Bang Rian. Apa nih? Iya. Masih relevan nggak sih jualan anak muda? Masih relevan atau Kasih mic itu dulu, kasih mic dulu. Cek. Ya. kedengeran ya? Oke. Masih relevan atau enggak jualan anak muda? Yang pasti sih yang gue sepakat sama Pange tadi sampaikan dengan sangat baik. Milenial itu menjadi jargon jualan banget dan gue sendiri dan teman-teman di PSI gitu pada saat menjalani kampanye 2019 kayak apaan sih jualannya dikit milenial gitu ya. Jadi narasi jualan jargon apa ya politik anak muda gitu ya yang dijualin banyak itu mungkin lebih di industri TV ya kemarin pas perdebatan kali ya. Yang menariknya misalkan anak muda itu kan senang diskusi sebenarnya kan gagasan ya. Tapi kadang-kadang misalnya contoh waktu yang gue alamin kadang-kadang produser TV mainstream kalau nggak kita teriak-teriakan Bang Rian kurang bang gitu. Jadi yang diundang anak muda tapi cara debatnya itu diharapkan seperti politisi yang zaman dulu dan mungkin substansinya ada tapi lebih senang yang tensinya gitu. Itu sih. Jadi masih relevan apa enggak? Menurut gua pemilih muda besar banget di 2024 selalu akan relevan tapi gua akan fokusnya muda doang tuh bukan itu sebenarnya. Gagasan, idenya itu yang lebih penting daripada hanya sekedar mudanya. Oke. Saya mau bertanya dulu kepada politisi muda yang actually terpilih ke DPR. Iya. Itu yang nggak terpilih tadi. Oh, gue nggak ngomong gitu, itu lo yang ngomong. Kan gua nanya. Itu lo yang ngomong. Terima kasih sudah mengingatkan. Gue mau ke Hillary dulu sebagai terpilih menjadi anggota DPR di usia yang sangat muda dan memang menjadi sorotan juga. Sebenarnya itu beresonansi dengan konstituennya nggak sih? Apakah itu memang ketika turun ke dapil misalnya, oh iya ini kalau masih muda masih nyambung dengan kita lebih bisa peka, lebih segar dan lain sebagainya.
Oke, jadi basically kalau kita turun ke konstituen, malah untuk politisi muda yang usianya seperti saya, itu malah kita malu-malu untuk sebutin usia kita. Karena ketika kita datang, kita nggak bawa gagasan, kita nggak bawa ide, bawa muda doang, itu nggak bisa terjual juga. Masyarakat sekarang tuh udah nggak bego sama sekali. Masyarakat sekarang udah bisa ngelihat dan merasain. Pertama, mereka bisa lihat apa aja yang kita lakukan lewat sosial media, lewat media mainstream, lewat apapun tindakan kita, bahkan tindakan kita di parlemen. Tapi kalau kita cuma datang bawa, gue muda nih, gue muda, terus kalau lo muda kenapa? Malah kalau lo muda lo nggak punya pengalaman. Jadi kalau sekedar muda aja yang dijual, sebenarnya buat saya sangat-sangat tidak akan menguntungkan ya, nggak akan menguntungkan. Malah yang harus dijual itu restorasi perubahannya. Cara anak-anak muda menghandle sesuatu dengan unik, dengan baru, begitu dengan fresh, nggak seperti kayak yang dulu-dulu gitu. Oke. Thank you Hillary. Ini keren, ini maksudnya sudah DNA partainya harus disebutkan di setiap pernyataan, restorasi disebutkan harus ada pokoknya. Restorasi itu apa nggak? Apa? Itu ya itulah pokoknya. Enteng tanya Hillary aja itu. Sama juga yang bisa terpilih sebagai anggota dewan di DPRD, Bro Razandi. Itu masih Oh iya, Saudaraku. Mohon maaf. Saudaraku Pak Razandi. Saudaraku nge. Iya, saudaraku. Anda nggak terbiasa manggil ya? Nggak terbiasa. Saudaraku. Ya, silakan Pak. Sama pertanyaan, silakan. Saudaraku, sama. Tadi pertanyaannya relevan atau enggak? Kalau menurut saya sih 2024 masih relevan. Karena apa? Tadi sudah disampaikan sama Bro Ernest, segmentasi atau pangsa pasarnya makin besar di 2024 dan seterusnya. Kenapa kalau saya bilang buat kami para politisi yang terjun dalam kontestasi itu akan sangat bergantung terhadap target konstituennya siapa. Saat saya ketemu sama target konstituen yang segmentasinya lebih tua, older gitu ya, saya nggak pernah itu nyebut masalah muda dan lain-lain gitu. Karena itu bisa menjadi pedang dua mata sisi ya, bisa baik bisa buruk. Di satu sisi mereka bisa underestimating, di satu sisi mereka melihat, wah ini calon yang pasti ada harapan. Nah, kan boleh kan ada jargon partai juga kan? Iya, boleh. Nanti boleh semuanya. Paling yang sakit kepala Fatan kan? Perwakilan non parpol bos. Nah jadi sekali lagi kalau kami yang rasa turun langsung itu sangat bergantung sekali terhadap target konstituennya. Kalau secara kebetulan saat turun terhadap yang segmentasi umurnya sama atau setara, kalau saya melihat saya sangat jadi berkaca 5 atau 10 tahun yang lalu. Ya, saat saya baru pertama kali ya ikutan aktif lah euforia Pilpres waktu itu 2014, saya merasakan ada di posisi mereka. Lagi mau aktif, lagi mau mencari jati diri dan mau melihat kira-kira prospek mana yang bagus, tapi mereka juga butuh cantolan yang kira-kira relevan. Dan saat kami turun ke segmentasi yang sama umurnya, itu yang mereka lihat juga dari kami. Nah tinggal perbedaannya bagaimana kemampuan masing-masing itu bisa menjadi representatif bagi mereka. Jadi kalau saya bilang singkat kata masih relevan di 2024. Oke. Thank you. Nge, gue agak mau ngangkat diskusi ini satu oktav Nge. Kita ke Edward Ghani gitu. Jadi sebenarnya isu anak muda ini kan pola yang berulang ya. Ben Anderson pernah menulis soal revolusi pemuda 45-46 dan itu terjadi kembali di 2019 dan pemilu yang lalu. Dan bagaimana ini apakah akan sama anti klimaksnya menurut lu atau ini mungkin sesuatu yang menghadirkan critical juncture ke depannya, ada perubahan transformasi dalam politik kita. Silakan Bro. Berat banget pakai critical juncture gitu. Tadi sebenarnya menarik ya, Bung Ari ya. Karena ternyata politisi kita sendiri takut menyampaikan usia mereka sendiri. Ini bagi gue ini menarik gitu. Kan kita tadi pertanyaan awalnya adalah apakah masih relevan kita menjual muda ya. Menurut gue yang relevan itu bukan menjual mudanya, tapi pemilih mudanya itu akan selalu relevan. Gitu. Apalagi di 2024. Tetapi tadi menarik sekali soal critical juncture, menurut gue itu akan semakin relevan lagi. Kenapa? Karena pandemi ini kita suka nggak suka itu akan banyak sekali perubahan gitu ya. Dan cara kita memandang politik dan seterusnya gitu. Tapi kita mungkin perlu membandingkan diri dengan negara-negara lain.
critical juncture itu sudah terjadi di beberapa negara di Eropa misalnya, atau beberapa negara yang terhantam populisme misalnya. Nah ini usia-usia rekan-rekan yang ada di ruangan ini menurut gue, di beberapa negara itu sudah jadi Perdana Menteri, sudah jadi kepala negara. Macron itu di usia 30-an loh menjadi presiden di Prancis, dan pada saat itu dia dihentakkan oleh gejala populisme. Yang sekarang dia lagi mau re-election sekarang, lawannya sama, populis juga, namanya Le Pen. Yang mau gue bilang di sini adalah bahwa akan selalu relevan selama pemilih-pemilih usia muda itu yang katanya akan selalu membawa narasi-narasi progresif sesuai dengan mungkin mirip dengan tema diskusi kita. Menurut gue itu yang relevan gitu. Bahwa kita harus memanfaatkan pemilih-pemilih kita di mana usia kita lagi banyak nih yang punya nuansa-nuansa progresif, itu harus dimanfaatkan. Menurut lu udah cukup progresif belum hari ini? Kalau para politisi sih belum, tetapi untuk para pemilihnya menurut gue kita underestimate pemilih kita. Karena akan selalu ada perubahan-perubahan besar, dan terutama di masa pandemi ini. Itu sih menurut gue. Oke, sebelum kita ke partai lagi nge, kita butuh ini warna lain lah. Kita lempar non parpol ini dulu gimana? Ya kan? Dia kan nggak punya beban untuk jadi progresif, ya kan? Silakan Bro, Patan. Oke, pertanyaannya sama ya? Masih relevan nggak menurut lu untuk memilih non parpol ini? Iya, gue satu suara sih dengan Bro Gani gitu ya, karena non parpol juga, jadi nggak ada yang juga bisa gue jual gitu soal jargon, soal apa gitu, nggak ada gitu, nothing behind me gitu kan. Tapi memang betul bahwa asal kita tidak mengulangi aja gitu apa yang sudah terjadi gitu ya di tahun-tahun sebelumnya untuk pemilu khususnya gitu kan, bahwa ya misalnya hanya tadi soal umurnya kah gitu kan, atau hanya soal ya mohon maaf gitu kan terahnya siapa gitu di belakangnya gitu kan, di belakang para politisi itu sebenarnya harus coba bisa kita geser gitu kan. Atau ya misalnya ada hal-hal yang ibaratnya terkait dengan teknik komunikasinya gitu kan. Mungkin kalau konten, kalau menurut gua itu sama aja gitu kan, 2014, 19, nanti 24 gitu kan. Itu mungkin sama aja, nah tinggal teknik komunikasinya aja gitu. Mungkin agak dibedakan sedikit lah dari para generasi yang lebih tua. Tapi Mungkin kan betul tadi Gani bilang bahwa ada kebutuhan pemilih yang progresif nih gitu. Jadi menurut lu struktur partai yang ada sekarang itu udah mampu menjawab belum? Partai yang mana? Ya yang ada pada umumnya, nasionalis religius semua nih. Tahan dulu, partai yang mana dulu? Iya. Ya kan makanya lu non parpol kan, karena nggak menjawab atau gimana menurut lu, silakan. Iya, jadi kalau ya partainya tergantung ya. Kalau partainya Bang Ai gitu kan bagus gitu kan, sangat struktural gitu kan. Beda partainya ya? Dari settingan baju aja udah beda kayaknya. Jadi Pange undang PKS kok 2 gitu. Salam kenal gitu kan. Iya, jadi kalau struktur partai sebenarnya tergantung ya yang lain ya. Saya juga nggak berani banyak komentar lah Pak Ari ya. Kalau misalnya melihat ada beberapa partai yang memang secara pengkaderan itu beneran meritokratik gitu kan, ya kenapa enggak gitu, yang lain juga bisa ikut seperti itu. Ini kalau dari yang mudanya gitu kan. Saya jadi tertarik follow up, sebenarnya seberapa progresif sih pemilih muda Indonesia gitu, karena Menurut Gani tadi. menurut dan saya yakin juga secara general ya, kalau ngomongin anak muda udah pasti lebih terbuka, progresif dan lain sebagainya. Pertanyaannya bener nggak sih demikian gitu? Jangan-jangan kita yang salah mengira gitu ya. Saya mau ke Mas Bram dulu gitu. Kira-kira gimana memandang para pemilih muda di Indonesia ini? Baik, ini saya coba menambah diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini. Kalau bicara soal apa yang saya alami di lapangan sebenarnya ya, apakah kita sebagai muda itu relevan dan membantu kita secara elektoral, sebenarnya nggak begitu sekali gitu loh. Tapi keuntungan kita yang muda adalah dengan pemilih muda yang semakin banyak secara populasi, cara kita berkomunikasi itu lebih bisa mudah gitu, lebih masuk dan segala macamnya. Nah kalau saya bicara soal kultur di pemilih di daerah saya sebagai contohnya, itu agak sedikit malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya dan segala macamnya gitu.
oleh karena itu saya sebagai salah satu anggota muda juga mencoba membuat edukasi politik pertama di situ, bahwa kita sama, egaliter, dan pandangan Anda itu juga sangat membantu saya gitu. Walaupun dengan age gap, dengan usia yang mungkin terbilang nggak terlalu jauh dengan pemilih-pemilih sekarang, mereka kan kalau bicara sekarang banyak saya tuh berhubungan dengan mahasiswa-mahasiswa itu kan generasi Z dan generasi milenial. Kalau bisa bicara soal usia gap itu sekitar 9 atau 10 tahun. Itu pun juga mereka masih menahan. Nah, itu yang butuh ice breaking dan segala macamnya. Dan saya juga pernah sering sih bertanya dan sering berdiskusi, ada yang tahu nggak tentang tugas, fungsi, dan sebagai anggota DPR segala macam. Kalau bisa dibilang saya bukannya ini satu dari 10 orang lah yang bisa menjawab tugas dan fungsi segala macamnya. Jadi ekspektasi mereka itu berangkat dari, kalau saya bilang, dari apatis nih. Siapapun yang mau jadi anggotanya, siapa yang maju, sampai sekarang hidup saya nggak bakal berubah. Nah, itu yang saya ingin mengubah mindset di situ, dari akhirnya sering berdialog dan berdiskusi. Pertama ya engage dengan anak muda, ini kita nggak bisa langsung hajar pakai politik keras gitu, dalam artian kebijakan gini, itu kasih 5 menit ngomong pasti udah nggak fokus gitu loh, apa yang saya lihat. Makanya pertama kita kasih lihat dulu gini loh, proses komunikasi antara konstituen dengan anggota dewannya, kalau misalnya enak, lancar, apa yang disampaikan, terusnya juga di ruang-ruang rapat juga kita sampaikan. Nah, di situ baru mereka, oh ternyata ada loh kemungkinan di sini ternyata bisa diperbantu dan segala macam. Jadi kalau saya lihat secara elektoral ya itu saya bilang bahwa relevan karena membantu komunikasi, tetapi kalau itu menentukan menang atau nggak menang, nah itu yang kita harus bersama-sama lah, tugas bersama-sama kita semua untuk mengajarkan bahwa ini loh edukasi politik dan segala macam. Jadi berangkat dulu pemahaman baru dia mau engage, karena kan salah satunya yang ruhnya demokrasi itu kan adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat udah apatis dan segala macam, nah itu kita yang harus ini seperti itu sih. Oke, gimana menurut Bang? Aku nanya sama gue. Itu sebuah penjelasan yang sangat komprehensif banget. Iya. Ke Bang Ai dulu ternyata sekarang tidak seprogresif itu gitu loh. Nah, kalau mau nanya gitu ke Bang Ai. Iya, makanya Bang. Iya. Gimana Bang? Kalau Abang kan masanya udah pasti nih, ya kan? Apa masih mau garap-garap yang kayak Mas Bram tadi? Oke. Tadi saya menarik gara-gara Bang Ari bilang ngutip Ben Anderson ya. Karena kebetulan alumni sejarah. Pertama mungkin kalau saya lihat ya, tadi juga disinggung oleh Bung Edbert tadi, di kita nih mungkin seringkali lupa gitu bahwa pertama hal yang perlu diperhatikan, kalau sangat relevan ya. Tapi yang menurut saya penting pertama membangun antusiasme politik ya di anak muda. Karena kalau misalnya kita melihat bahkan aspek itu juga sudah pernah dilakukan oleh para pemimpin kita. Kalau tadi disebut Macron 30-an, di Indonesia kan pernah punya Perdana Menteri yang 30-an. Syahrir gitu, pertama kali Perdana Menteri di Indonesia. Lalu politisi kita di masa itu tuh anak muda semua gitu. Bahkan bukan hanya berpolitik mereka, tapi sebelumnya kan membangun negara. Terus yang kedua yang menurut saya penting juga mengenai urgensi partai politik. Ini mungkin yang selama ini sudah mulai agak menurun ya, entah karena aspek partisipasi politik yang kurang diberikan kepada mereka, penyusunan rancangan undang-undang yang tidak melibatkan publik secara utuh, bahkan publik sudah terlibat pun juga kurang didengarkan karena aspek pengambilan keputusan yang relatif terkesan oligarki misalnya. Dan ini penting karena bisa jadi mungkin pemahaman publik tentang partai politik itu hanya sebatas dia jadi pejabat dan sebagainya. Padahal partai politik di masa demokrasi itu luar biasa besar perannya. Bahkan sangat strategis, mulai dari menentukan presiden, wakil presiden yang tanda tangan partai politik, calon-calonnya. Gubernur, wakil gubernur, partai politik, terus sampai ke bawahnya, bahkan seluruh anak buahnya yang milih nanti selanjutnya adalah mereka-mereka itu. Termasuk penentuan anggaran mau diapain, ribuan triliun, lalu juga penentuan kebijakan segala macam. Nah, ketika itu kurang diberikan pemahaman secara utuh dan dengan pelibatan yang baik, maka makin kelamaan ya anak muda nih akhirnya melepaskan diri dari semangat untuk berpolitik, antusiasmenya menurun, pemahamannya juga tidak diberikan pelibatan yang baik, sehingga
urgensi pandangan terhadap urgensi partai politik ini menjadi lemah, dan ini menurut saya mengkhawatirkan kalau misalnya tidak kita antisipasi sejak awal, karena bisa jadi ke depan ya anak-anak muda ini terus menerus hanya menjadi objek dalam politik, padahal mayoritas pemilih di 2024 ini kan mereka ya. Tapi konteks yang kita bicarakan seringkali melihat mereka hanya sebatas objek. Seharusnya kita memperlibatkan mereka sebagai subjek politik dan penentuan kebijakan gitu. Nah ini mungkin menurut saya yang relatif cukup penting ya untuk kita bicarakan gitu. Oke, makasih Bang Ari. Bang Ari, ini kita langsung ke senior gue nih. Lo kayak bangga banget ya tadi ulang-ulang mulu ya. Bos, ini yang ngospek gue bos. Bawaannya pengen minta tanda tangan bos. Ya, jadi gue sangat historical gitu. Mbak Ninis, silakan Mbak. Dapat B gue mata kuliah dia. Oke, makasih Ari. Nyala itu, agak kenceng aja Mbak Ninis. Ya, pertanyaannya tadi ya, apakah masih relevan atau tidak? Nah, 2024 betul, mungkin sekitar 60% tuh pemilih muda ya, bukan pemilih pemula ya. Beda kalau pemilih pemula, pensiunan TNI Polri ya pemilih pemula gitu ya, kan mereka baru milih pertama kali. First time voters ya, ya betul. Nah, cuman memang selama ini jumlahnya banyak, tetapi masih dianggap jadi penonton gitu ya, jadi ngelihat dari jauh. Dan betul bahwa selama ini kalau kita bilang partisipasi itu targetnya selalu angka. Kita bangga kalau angka partisipasi kita diangkat di atas 75%. Tapi kan nggak cukup di situ sebetulnya. Terus orang setelah datang ke TPS, sebelum dan setelah di TPS kan juga penting partisipasinya. Bukan sekedar sebagai voters, tapi juga sebagai demos kan. Voters kan ketika hari H kita datang ke TPS. Nah masalahnya ketika target kita tuh hanya angka, kita lupa. Misalnya gini, partisipasi kita tinggi nih pemilu 2019 ya, hampir 80%. Tapi suara tidak sahnya 17 juta suara. Ya kan ironi gitu ya, banyak banget suara tidak sah, kalau dikonversi 17 juta suara itu mungkin setara 60 sampai 70 kursi di DPR gitu, hilang. Nah yang berikutnya kenapa masih relevan, karena 2024 itu kan sebetulnya momen baru ya, harusnya sih presiden baru karena masa jabatan kan 2 periode. Tidak ditambah ya Mas Rian ya, masa jabatan kan. Farah Zandi juga Mbak. Oh, iya. Jadi itu buat segmen berikutnya itu simpen dulu ya. Jadi pemerintahan yang sekarang sampai 2024 dan 2024 nanti semua capres itu baru gitu loh, dan momen ini sebetulnya harusnya muncul calon-calon alternatif, calon-calon muda gitu ya, untuk bisa tadi anak muda yang pemilihnya 60% ini juga ditanya. Selama ini mungkin anak muda nggak pernah ditanya kebutuhannya apa. Gimana kalau menurut Mbak Ninis, ini kan presiden yang akan terpilih kalau jadi nih ya pemilunya. Lo kok sangat pesimis sekali ya? Enggak, kalau ya kan dari Anda pesimisme itu menular tadi kan di awal kan. Jadi kalau jadi, ini kan akan jadi presiden pertama yang memimpin mayoritas generasi di bawahnya. Iya kan? Jadi kira-kira representasi politiknya makin apa itu yang menjadikan representasi politiknya bisa makin baik apa makin terputus gitu representasi politik kita ke depannya gitu. Harus mau mendengar. Yang selama ini terjadi tadi misalnya beberapa disebutkan bahwa kalau sekarang kan nampaknya beberapa pengambilan keputusan misalnya beberapa RUU anak muda menurut saya bukan tidak bersuara. Hashtag reformasi di korupsi itu kan anak muda yang menggaungkan gitu ya. Anak-anak BEM gitu ya seluruh Indonesia, tapi pertanyaannya didengar atau tidak? Sudah sedemikian digaungkan tetapi ya jalan-jalan aja tuh gitu. Kalau mau dianggap betul-betul merepresentasikan anak muda ya harus mau mendengar. Oke. Rik, ini gue rasa tone enak banget ya diskusinya. Ini mau kita naikin satu level lagi ya? Iya, terlalu sopan ini. Iya kan? Kita naikin satu level lagi kali ya? Iya. Nah, gini. Monitor. Nah, jadi di ini monitor Anda yang sama Coach Justin ya ini ya? Iya, benar. Jadi kita ada beberapa bahasan soal isu-isu aktual. Isu-isunya apa ya, ditebak-tebak aja sendiri lah ya. Nah kita pengen tahu nih komentar dan juga pandangan dari teman-teman semua, dari partai politik, dari civil society dan juga dari non-parpol. Non-parpol ini harus banget ya? Harus. Nah jadi mungkin ada 3-4 isu, ini saya rasa akan jadi
perbincangan yang menarik sih karena Iya. gue rasa gue sama Ari aja mungkin nggak selalu sepakat gitu soal isu-isu ini ya. Oke, boleh yang pertama taruh gambarnya. Nah ini gue tahu gue pengen nanya ke siapa sih kalau isu yang pertama. Yang ini duluan ternyata, ngeri juga. Oke, soal isu di Wadas ya, Iya. yang kemarin menjadi bahasan nasional bahkan. Iya, iya, masalahnya kan ngukurnya bawa polisi kan. Iya. Kalau ngukur aja sih nggak apa-apa kan, biasa aja. Gitu. Nah, lo mau nanya ke siapa dulu nih? Ke lu lah dulu. Ngeri Lu gua. aja, lu aja. Non parpol dulu kali ya. Ya bro, silakan bro. Kok jadi ke gue? Yang paling sedikit resiko dulu dong. Atau ada hubungannya dengan baju saya gitu kan? Saya membawa embassy mana gitu. Ya kalau misalnya ngelihat ini ya memang dari segi penguasa ya, maksudnya bagaimana memutuskan proyek itu gitu. Jadi karena memang undang-undang agraria kita juga sudah lama juga ya seperti itu kan, isunya ada aja terus gitu kan. Dan apalagi soal lahan ini juga apa namanya, gue pribadi hampir tiap bulan ke Kalimantan gitu kan. Ya memang banyak isu-isu antara misalnya dinas BPN gitu kan, BPN di setempat gitu dengan BPN pusat itu juga nggak sinkron. Jadi sebenarnya kalau menjadikan isu Wadas yang kemarin ini ya tentu prihatin ya pertama ya, sangat prihatin gitu kan, dan itu sangat tidak perlulah seperti itu misalnya. Dan ataupun ya yang soal apa namanya satu AMDAL buat 2 project gitu kan. Nah, itu sebetulnya agak kurang konsisten gitu kan ya. Atau kalau misalnya mau sekalian terabas ya dari awal terabas aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ini seperti ini gitu kan, walaupun Pak Ganjar waktu itu sempat bilang bahwa ini sudah ada ahli-ahlinya apa segala macam ya, tapi ternyata dari teman-teman aktivis ya kan itu juga mengkritisinya itu kan, satu AMDAL 2 project, wah itu kan lumayan tuh heavy sekali gitu. Nah, yang actually pernah bikin video konten soal ini itu ada Bro Rian ini. Iya, makanya ini kok mau lempar nih. Iya. Sebagai fans Ganjar Pranowo kan. Ya, silakan Pak Rian. Jadi pengalaman saya misalkan pada saat saya menjadi staf gubernur BTP Ahok. Dari situ saya melihat secara dekat namanya kebijakan, apalagi kalau ada bicara terkait dengan lokasi warga, itu pasti akan ada polemik, itu udah pasti. Saya ragu ada sebuah peristiwa di mana 100% warganya setuju dengan apa yang sudah diputuskan para pemangku kebijakan di atas. Itu saya ragu sekali. Itu poin pertama. Poin kedua adalah yang saya sesalkan memang. Kadang-kadang tensi di lapangan, kan yang saya dengar ceritanya itu kan teman-teman kepolisian turun untuk mengawal pengukuran tanah karena memang ada potensi takutnya warga yang nggak terima melawan. Ini kan katanya, saya nggak di tempat, tapi kan saya riset gitu ya. Kadang-kadang juga teman-teman dari kepolisian, prosedurnya, tahapan di lapangannya kadang-kadang mungkin ada yang miss. Inilah yang mungkin terjadi di Wadas hari itu. Gitu. Itu sih, saya sih apresiasi langkahnya Pak Ganjar Pranowo coba untuk langsung ke lapangan sesudahnya, meskipun tentu namanya warga nggak setuju itu hak. Itu hak asasi, harus kita hargai dan komunikasi harus terus dilakukan. Gitu. Itu sih, memang nggak mudah menurut saya. Itulah dinamika di lapangan. Ada rekan-rekan lain mungkin yang mau menyampaikan pandangan soal ini? Oh silakan Hilary. Basically kemarin itu kita melihat satu polemik di masyarakat terkait langkah hukum yang diambil oleh kepolisian, ya kan? Ada 54 orang dewasa yang informasinya menurut CNN saat itu ditahan, dan 10 anak-anak yang ditahan dimintai keterangan. Pada saat itu memang anggota-anggota dewan agak kesulitan untuk upload ya, karena seperti yang kita tahu bersama hampir semua isi DPR koalisi, ya kan? Jadi jarang ada yang mau upload. Tapi kemudian kenapa saya bilang anak-anak muda punya ide dan gagasan? Karena anak-anak muda mampu untuk menaikkan suatu isu dengan cara yang tidak perlu terlalu menyerang pemerintah, tidak perlu terlalu menyerang pihak manapun, tapi kemudian mampu untuk membela masyarakat dan hak-haknya. Kemarin itu saya bertanya, di Wadas itu 54 orang ini ditahan atas dasar apa? Hukumnya apa?
Kenapa tidak ada sinyal di sana pada saat operasi, ya kan? Dan kenapa jawaban yang diberikan pihak kepolisian tidak memuaskan? Nah, itu yang kemudian kita angkat. Mau dari partai mana, mau dari koalisi mana, cuma anak muda yang bisa bicara seperti ini. Karena kalau yang mungkin sudah senior, hal-hal seperti ini mungkin bukan menjadi hal yang dianggap krusial ya, bukan jadi hal yang dianggap cukup berkelas untuk dibahas. Jadi memang kalau urusan di DPR itu ada beberapa hal yang dianggap berkelas dan ada hal yang dianggap kurang berkelas. Padahal sebenarnya hal-hal yang dianggap kurang berkelas biasanya menjangkau masyarakat. Tetapi hal yang dianggap lebih berkelas itu biasanya urusan-urusan yang mendatangkan ya sesuatu lah yang cukup. Kalau politisi di DPR itu memperhatikan trending topik Twitter nggak sih yang diomongin apa gitu? Twitter, ya Twitter ada beberapa sih, ada beberapa bagian politisi di DPR. Kalau yang milenial ke atas main Twitter kayak Pak Fadlizon ya kan. Kalau milenial ke arah Gen Z kayak saya dan teman-teman itu kita main Instagram. Sehingga selama ini yang kami lakukan adalah semua tag Instagram yang mention kami itu mention saya basically itu semuanya tidak ada yang dibiarkan. Jadi kalau sudah ada masyarakat Sulut, contohnya dari daerah saya, langsung Bu Hillary minta tolong ini, itu. Akan langsung ditangani dengan cepat dan dengan serius. Itu yang kami jual. Kami caleg modal sosmed, iya. Zaman dulu saya dibilang caleg modal sosmed, udah anak mantan api, udah gitu datang nyalonin diri nggak bawa apa-apa lagi gitu kan. Tapi kemudian kita datang membawa perubahan. Perubahan ini ya kita lakukan memanfaatkan segala macam bentuk teknologi. Jadi anak-anak muda tuh selama ini menurut saya kebanyakan terlalu sibuk nyalahin ini, nyalahin itu. Oh lihat tuh si anak muda yang sana, tuh kemarin dia minta ajudan ya ampun gitu kan. Terus yang oh iya bener iya ya. bener ya. Nah, Oh iya Anda ya itu Yang gue ya. udah diingetin ya. Nah itu hal yang aneh gitu loh. Dan padahal kemarin dia kayaknya kelihatannya idealis, kok dia kayak gitu ya. Mereka nggak tahu saya bermasalah dengan urusan tambang. Yang kemudian ada banyak sekali polisi di lapangan sehingga tidak mungkin saya mengambil pengamanan polisi ketika turun di saat itu logikanya. Tetapi kemudian diputar menjadi hal yang aneh. Dan akhirnya gerakan-gerakan yang dibuat oleh anak-anak muda yang idealis malah dilihatnya dia cuma cari panggung, dia cuma cari sensasi. Padahal Instagram DM itu full sama aspirasi. Dan itu yang kami banggakan sebenarnya. Walaupun dunia luar menyerang, harusnya anak-anak muda tuh nggak usah lah sok-sok ikut nyerang, pakai Twitter cuma buat ngatain anak muda yang lain. Kita tuh harusnya gotong royong, bahu-membahu, membesarkan Indonesia, saling menguatkan, bikin Indonesia ini ada perubahan. Papua tuh sana lagi ada masalah, anak-anak muda malah lagi sibuk saling nyalahin itu anak sana lagi pakai tas merek apa, pakai baju merek apa, hitung outfit lo berapa dari atas sampai bawah. Nah itu yang benar-benar yang menurut saya sangat disayangkan ya. Jadi kalau dari urusan wadah sampai ke urusan hal seperti ini, anak-anak muda sebenarnya bisa mengambil bagian dan sebenarnya sudah ada mengambil bagian. Tetapi tidak pernah mau didengarkan karena mungkin itu bukan makanan yang mendatangkan keuntungan buat media. Mungkin itu ya kalau dari saya. Oke. Gue banyak pertanyaan follow up sih, bentar aja kali ya. Boleh. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Ya, lanjutlah. Next. Operator. Tuh. Bacain, Ri. Hanya tuntaskan 2 RUU prioritas dalam satu masa sidang, kinerja DPR dinilai standar. Yang sini anggota DPR, Iya. cuma satu. Kita jadi kayak nyerang medali jadi Iya. kayak gini nih. Ya lanjutin lah ini. Iya, kenapa ini kayak gini nih Mbak Hillary? Ya mau gimana lagi, emang ada sebenarnya tidak ada yang bisa dipungkiri ya kalau soal kinerja DPR secara keseluruhan kan semua bergantung pada oknum dan kepada orang. Ini orang punya hati buat masyarakat atau enggak. Di DPR itu sudah rahasia umum kalau misalnya mau menuntaskan satu sidang, semua partai harus setuju karena sistemnya kolektif kolegial, ya kan? Kalau misalnya ada yang tidak setuju karena salah satu pihak yang lain dinilai pelit atau kurang kooperatif, ya kan? Ya tidak akan terjadi. Sehingga ya kalau menurut saya dibilang standar, udah syukur itu ada 2 RUU prioritas. Kalau enggak mungkin ya enggak ada gitu loh. Jadi buat saya kenapa anak-anak muda lebih banyak menyelesaikan sesuatu itu di luar dari tempat sidang? Karena kalau sidang tuh harus rame-rame. Ya kalau di luar kita jalan sendiri tetap bisa selesai. Oke, ini kita lanjut ke Bang Ai kali ya. Ini kan kemarin soal RUU TPKS salah satunya Bang. Partai Anda kan punya posisi yang agak kritikal di situ. Sangat bukan agak. Kan gua sopan. Ini layar Anda loh. Kalau layar saya bebas nge. Ya kan? Nah itu Bang, jadi ini ternyata 2 RUU prioritas nih gitu. Ya
ada RUU yang udah mau gol sampai ikut campur tangan presiden, baru itu kejadian gitu Bang. Nah gimana menurut Bang Ai ini? Ya, kalau secara umum pertama ya menurut saya ini wajib kita kritisi bersama ya, karena gambaran ini sebetulnya gambaran ya kita butuh banyak perubahan gitu. Karena intinya parlemen di Indonesia sebetulnya kan DPR fungsi paling utamanya mereka membuat undang-undang gitu, membuat regulasi. Sehingga hal ini juga menjadi penting. Terus yang kedua menurut saya aspek selain membuat regulasi ini mungkin saya nggak tahu ya, ini kan konteks partai politik juga kita coba terus memperbaiki dalam banyak hal termasuk di PKS, kita mencoba memperbaiki itu dalam banyak hal. Dalam konteks substansi kita punya rujukan platform kebijakan yang dioperasionalisasikan seharusnya ya secara umum itu melalui rancangan undang-undang, walaupun kalau PKS di tahun 2019 memang ya coba mendorong aspek kampanye gagasan. Memang belum begitu utuh gitu, tapi memang seharusnya di kita salah satu perubahan yang penting di Indonesia, dan ini mungkin anak muda juga punya peran yang signifikan karena memang proses perundang-undangan di kita kan pengambil kebijakannya banyak sekali catatan yang tadi disampaikan ya. Itu salah satunya harus punya visi ke arah sana gitu untuk membuat. Ya, tapi seringkali mungkin ya saya nggak tahu, memang di DPR itu bisa jadi aspek anggaran segala macam untuk para anggota dewannya, ya bisa jadi mungkin belum membackup untuk membuat itu gitu. Karena beberapa hal yang mungkin ya, misalnya kalau kita lihat perbandingan ya, tapi ini pasti perlu dikritisi lagi aspek anggaran itu. Apakah cukup untuk mengawasi sedemikian banyaknya instansi pemerintah, belum lagi dia produk legislasinya, belum lagi pengawasan. Bahkan kalau pengawasan sebetulnya perlu lebih progresif lagi, misalnya untuk aspek yang naik satu oktav lagi tadi bilang ya, bentuk investigatif parlemen misalnya gitu. Di kita ini masih minim sekali nih. Yang ada mungkin termasuk di PKS ini juga otokritik bagi kami ketika kita mengkritisi kebijakan, ya baru dalam aspek-aspek yang mungkin aspek kulitnya gitu. Padahal kalau kita mau lebih dalam, misalnya contoh nih kasus minyak goreng misalnya, apa nih? Nah, seharusnya parlemen itu, anggota-anggota dewannya kalau memang mau di personnya ya, lalu di fraksinya misalnya, ya bisa lebih mendorong untuk melakukan investigasi karena mereka punya kekuasaan, punya anggaran walaupun mungkin ada keterbatasan, tetapi ini mungkin kurang dilakukan. Jadi selain aspek yang RUU menurut saya ini juga penting untuk kita mendorong parlemen kita punya gaya investigatif parlemen lah. Ini kan di kita sering banyak nonton Netflix ya, misalnya ada kasus kemarin Boeing, kan kita nonton tuh film Boeing gimana, kan kelihatan tuh bagaimana senatnya mereka, walaupun mungkin beda konteks dengan parlemen kita, ya itu begitu luar biasa, itu investigasi mereka, sampai detail-detailnya dipelototin semuanya, dan di kita nih masih minim. Mungkin dengan hadirnya anak muda nih model-model kayak Bro Rian misalnya dan sebagainya bisa lebih bisa lebih progresif lah. Selain konteks RUU yang memang masih sangat terbatas gitu. Bahkan kalau menurut saya catatan terakhir ya, bahkan seringkali RUU itu keluar dengan sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan gitu. Dan konteks transformasi struktural yang ada seringkali terkesan sangat oligarki dalam konteks perundang-undangan termasuk dalam kepentingan di balik undang-undang tersebut. Kan ini jadi catatan besar kita ya. Jadi undang-undang cipta kerja, terus juga termasuk mungkin undang-undang COVID sering disebut itu ya, karena kekuasaan diberikan luar biasa besar terhadap pemerintah. Nah, makanya ini di luar aspek ini ya, saya perpanjangan masa jabatan periode sebetulnya kurang make sense gitu. Padahal kekuasaan tuh udah diberikan besar banget tuh melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, sering disebut Perpu COVID dan dijadikan undang-undang. Kurang apa lagi sebetulnya menyelesaikan masalah bangsa karena sedemikian besar kekuasaan yang diberikan. Tapi overall dari konteks ini ya saya melihat ya penting untuk lebih dalam, dan juga investigasi parlemen juga penting tuh untuk anggota dewan, apalagi anak muda nanti kalau jadi parlemen nih, yang seperti Bram dan lain-lainnya harus kita dorong juga lebih progresif lah mudah-mudahan. Senada dengan Bang Ai dan juga tadi dengan Hillary, gue mau ke Gani gitu. Apa yang dibilang sama Hillary gitu tadi, bahwa iya namanya anak muda kalau di dalam banyak halangannya gitu kan, terus tidak bisa bekerja dengan maksimal. Selama ini anggapan umum yang kita punya, anak muda harus masuk ke dalam sistem, membuat perubahan dari dalam gitu. Ternyata udah nyampe dalam gak bisa bikin apa-apa. Nah terus anak muda yang ngapain dong? Kira-kira menurut lo gimana Gani? Iya, mungkin kita perlu agak tarik ke belakang untuk menjawab itu, bahwa oke, kita minta anak muda masuk ke sistem, tapi kan pertama-tama adalah anak muda itu pasti datang dari partai politik gitu ya. Menurut gue, tanpa kita membenahi partai politik,
politik kita nggak akan banyak berubah. Sebanyak apapun anggota dewan anak muda yang masuk ke parlemen, apabila dalam partai politik masing-masing tidak ada modernisasi dalam konteks memperbaharui gagasan tadi ya, politik gagasan, secara teknokratik dibenahi gitu ya, dan pendanaan partai politik, menurut gue tidak akan banyak perubahan yang bisa terjadi. Kenapa? Gue mau bilang bahwa ini lagi-lagi kita coba belajar dari arus negara-negara lain. Di negara-negara lain, sekarang di Amerika misalnya, ada fakta menariknya. Ini kan terutama asumsi dan total politik gitu ya. Ada generasi entrepreneur muda yang merubah peta politik di negara-negara maju sekarang. Kenapa? Karena di negara-negara yang negara berkembang terutama gitu ya, di mana industri masih ekstraktif gitu ya. Kalau industri ekstraktif berarti harus apa? Dekat dengan negara. Ya. Akhirnya apa? Klientelistik lah itu ekonominya. Partai politik pun pada akhirnya terkooptasi dengan ekonomi seperti itu. Di negara-negara Timur Tengah juga banyak seperti itu. Nah, apa yang terjadi di negara-negara maju? Industri teknologi itu berkembang. Dan dia menciptakan entrepreneur baru. Mereka membawa aspirasi apa? Kelas-kelas pekerja baru. Nah ini yang penting. Coba tadi kita ke segmen tadi satu ya, soal progresivitas. Menurut gue di situ poinnya, bahwa nanti pemilih kita tuh milenial tua banyak loh. Profesional kayak lu tuh banyak, dan tenaga kerja. Mereka membawa aspirasi. Jadi, partai politik juga mesti dibenahi. Dengan cara apa? Partisipasi di dalam partai politik pun, itu harus dibenahi gitu loh. Biar apa? Biar anggota dewan yang masuk ke dalam legislasi itu, lembaga legislatif, yang fungsinya salah satunya adalah legislasi, itu punya agenda politik. Sekarang tuh nggak ada agenda politik. Kenapa? Ya itu hasilnya, kita cuma punya 2 yang diketok, itu pun apa? Kalau eksekutif heavy, kalau agenda eksekutif itu besar. Tapi bayangkan untuk agenda-agenda yang dibawa oleh civil society, undang-undang soal RUU soal penghapusan kekerasan seksual misalnya, itu kan champion-championnya adalah senior-senior kita. Guru-guru besar juga ada di situ, orang-orang yang selalu mengadvokasi soal itu, tapi tidak pernah goal. Sekarang saya mau kasih usul misalnya, coba deh, misalkan kalau Pange, Ari, ya Didit segala macam mau dorong anak-anak muda masuk parlemen misalnya, tanya satu-satu, ada nggak RUU yang mau dibawa di parlemen? Jadi tugas lu adalah udah pelototin tuh RUU sampai selesai tuh masa jabatan. Itu aja. Ada nggak yang seperti itu? Kalau enggak, kita hanya terbawa arus-arus dinamika politik yang sesaat. Tiba-tiba ada isu apa kita baru ngomentarin. Oke, tapi kan ya Mbak Nini, saya itu bisa ngomentarin juga setiap hari gitu kan. Tapi kan tugas dari representasi politik di lembaga legislatif itu bikin undang-undang salah satunya. Contoh, ke depannya lagi. Kita ini ke depannya, masalah kita tuh akan makin rumit. Kenapa? Karena masyarakat peradaban tuh berkembang terus, teknologi berkembang terus. Dan kebutuhan akan aturan itu akan makin banyak. Bayangkan kalau nanti kita ke depannya dengan situasi seperti itu, kita tidak memiliki politisi-politisi yang punya kualitas teknokratik yang baik. Contoh misalkan, RUU soal perlindungan data pribadi, itu sudah sangat mendesak. Sangat mendesak. Baik untuk pengusaha, baik untuk konsumen, baik untuk industri kreatif, sangat mendesak. Tapi tidak ada semacam gerakan yang besar untuk ke arah situ. Artinya apa? Artinya memang belum ada nuansa-nuansa politik gagasan dalam hal yang konkret gitu, di mana ada pihak-pihak tertentu. Makanya bagi saya mungkin biar nggak kepanjangan, ini anak-anak muda atau misalkan anak-anak muda tuh kesana tuh kayak anak SMA gitu ya. Padahal tuh milenial tuh udah usia profesional gitu loh ya. Dan generasi Z tuh sudah masuk ke dunia kerja gitu loh. Jadi bagi saya kelas menengah baru ini tuh harus kompak. Kita ini ke depan ya kita dianggap akan menguasai ekonomi, kita akan punya banyak sekali role ke depan, harus kompak. Dalam artian apa? Kompak untuk bisa membawa politik kita itu naik 10 oktav bahkan, Bung Ari. Nggak cuma 1. Biar apa? Biar kita ke depannya itu bisa makin memberikan pelayanan yang baik, bukan untuk siapa-siapa, buat kita sendiri juga gitu. Jadi kenapa masalahnya 10 oktav itu nggak bisa sekarang? Bagi gue, tadi, partai politik belum direformasi dan partisipasi kelas menengah itu belum mau banyak masuk ke politik. Apapun partisipasi bentuknya tadi ya, mau dia mempengaruhi partai politik secara langsung atau bahkan nggak usah masuk jadi politisi, misalnya pembiayaan partai dan sebagainya, itu harus mulai banyak diversifikasinya bagi saya apabila kita mau mengimbangi kekuatan itu kali. Oke, thank you. Gani udah sangat-sangat lengkap ya, komprehensif. Yeah. Ini ada satu topik lagi. Kalau yang ini sih, gue nggak mau nunjuk nih. Gue mau semuanya jawab soalnya. Yeah, okay. Ini harus nih. Oke, Yeah. next. Satu topik lagi. Ini penting ini. Penting ini soalnya. Tentu saja soal wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan atau amandemen konstitusi.
Iya, ini gini ya, jadi sebagai sebuah gambaran awal, ketika isu ini dikemukakan ke atas gitu oleh para elit-elit politik, entah itu dari elit parpol dan juga dari pejabat pemerintah yang mungkin nggak outright ngomong akan atau ingin kejadian, tapi terus-menerus disuarakan. Yang namanya angin berhembus ini kan udah kerasa nih ya. Iya. Nah, anak muda itu sebenarnya kalau lihat ya berdasarkan hasil dari sosial media aja deh kita lihat itu banyak banget yang sebenarnya sangat resisten karena dianggap bertentangan dengan semangat reformasi. Itu sudah kita pengen beranjak lah dari apa terjadi selama Orde Baru gitu. Tapi ketika ini terus menerus naik turun dan sekarang makin kencang nih ya. Iya, makin kalau diskusi gua tadi siang operasinya jalan terus katanya. Operasi apa itu? Operasi ini. Ini yang ketawa pasti udah pada tahu. Nah, kebetulan bersama-sama dengan kita ini banyak juga teman-teman dari partai politik yang ketua umumnya itu sudah bersuara juga soal Iya. ini gitu. Iya. Bukan begitu saudaraku Farazandi. Saudaraku sama bro dulu nih, kita mulai nih. Ke saudaraku Farazandi dulu. Iya, karena ya. ketua umum, kalau bro sekjen yang ngomong. Iya. Gimana ini tanggapannya? Baik, terkait penundaan pemilu ya, bukan 3 periode loh. Ya dua-duanya Iya. sebenarnya itu kan Ya. orang sering salah mengerti padahal ini dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Dua hal yang berbeda. Itu hal yang sama sebenarnya kan. Oke. Ya. Sebelumnya gue sorry bilang ini mungkin terdengar retorik ya. Tapi memang bagi gue pribadi kami mendukung penuh apa yang disampaikan Ketua Umum dalam rangka itu kebebasan berpendapat sebetulnya. Sorry kalau dirasa retorik, tapi itu adanya. Kalau secara logika berpikir dan kita punya pemahaman tentang konstitusi, menurut saya sangat-sangat sulit sekali akan terjadi. Kami juga diberikan pandangan juga, kami diberikan semacam forum untuk diskusi terkait masalah ini, tapi juga diberikan kebebasan untuk bersuara bagi yang mungkin sepakat ya dengan Ketua Umum ataupun yang merasa kenapa perlu sampai terucap seperti itu, padahal tahu mungkin agak pesimis juga kalau mungkin bisa terjadi. Tapi itulah realita kita di negara berdemokrasi ini. Ya siapapun bisa berpendapat, hanya sekedar usulan. Siapa tahu mungkin ada yang merasa itu sejalan. Itu yang akan menjadi dinamika politik di negara kita. Kalau kita berkaca untuk masalah itu mungkin terjadi, kalau bicara mungkin, apakah itu mungkin bisa melewati amandemen? Wah nanti mungkin pakarnya bisa menjawab sendiri. Kalau nggak amandemen apa? Harus dekret presiden kah? Terlalu ekstrim banget. Atau apakah kita bisa mencapai konsensus seperti di masa lalu? Kalau menurut saya pribadi, usulan untuk penundaan dari sisi logikanya adalah memang keadaan sekarang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak pernah ada juga obrolan masalah usulan penundaan sebelumnya karena belum ada special situation seperti sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu hanya sebatas dalam ya praktik adalah kebebasan berpendapat saja. Tapi kalau kita berbicara terkait teknis konstitusi dan lain-lain menurut saya pribadi itu akan sangat sulit sekali untuk terjadi gitu ya, penundaan itu. Apalagi ya anggaplah kami tanda kutip tumbal gitu ya yang salah satu bersuara gitu. Kalaupun itu nggak terjadi ya memang realitanya akan seperti itu. Kalaupun terjadi apakah juga mungkin nanti partai-partai lain juga akan tegas menolak? Saya rasa juga tidak juga. Karena ya mungkin sekarang jadi tumbal aja untuk sebagai dinamika politik gitu. Karena kami yang berani bersuara, kami mungkin nanti yang juga ada dihujat juga, tidak sepakat. Atau mungkin sebagian juga malah melihat oh ya ini berani speak up gitu ya. Yang lainnya juga mungkin ya kalau bicara menolak saya rasa sih memang apa namanya wave-nya itu ya, wave-nya itu memang seperti itu. Lain cerita kalau kami berbicara ini, ketua umum kami berbicara nggak pakai big data. Nah, kalau big data kami nggak tahu tuh, kami tidak punya data itu. Itu hanya sebatas praktik demokrasi saja gitu ya. Tidak berdasarkan data, oh ini banyak suaranya, ayo suarakan, nggak begitu. Ya. Nah ini menurut saya
bagi saya pribadi ini juga mungkin banyaklah relawan, teman dan lain-lain mempertanyakan kok berani sih statementnya seperti itu. Loh apa yang salah dengan berpendapat gitu? Toh belum tentu kejadian juga. Menurut saya juga pribadi akan sangat berat juga kejadian gitu ya. Apalagi lihat ini kan riding the wave yang lain juga. Banyak penolakan apa mungkin akan berbalik 180 derajat. Saya rasa sih akan makin sulit ya gitu ya. Jadi nggak perlu pakai teori tinggi-tinggi, melihat dinamikanya aja menurut saya sih itu akan sangat sulit terjadi. Mungkin itu Bro Pange. Thank you Bro Faris. Jadi Demokrat sama PKS ini kan pasti nggak, apakah betul kebebasan berpendapat doang gitu kan sudah sangat-sangat kencang sekali penolakannya gitu kan. Segala macam mau diomongin sebelum itu kan. Oke juga Anda adu domba ya. Iya. Ya silakan Mas Bram. Saya mungkin bukanlah orang yang berlatar belakang dari hukum ya. Bicara soal konstitusi ini, kalau bicara pengubahan perpanjangan masa jabatan, kalau diubah konstitusi yang menjadi benar, ya kan. Tapi menurut saya di atas segala itu adalah etika sih sebenarnya. Bahwa perjuangan ini kan adalah tonggak dari sebelumnya. Bahwa kita merasa bahwa kekuasaan dari pemerintahan dan segala macam harus dibatasi. Dan kita harus menghormati soal itu. Kan bukan artinya setiap 20 tahun sekali ada apa, satu konstitusi diubah dan segala macamnya. Nah kalau kita pahami dan juga kita sepakati bahwa kita harus menghormati soal konstitusi tersebut. Bahwa itu ditaruh ataupun menjadikan suatu hukum itu karena ada landasan dan segala macam. Kalau kita tarik juga dari pengalaman-pengalaman COVID ataupun pandemi, sekarang kalau kita bicara pandemi kan satu dunia ini mengalami pandemi. Tapi kalau kita tanya lagi berapa banyak negara yang mengubah konstitusi hanya untuk menangani persoalan ekonomi dan pandemi ini. Nah menurut saya itulah di situ kita juga bisa melihat secara keindonesiaannya, tapi juga kita juga sekarang melihat juga secara globalnya gitu. Bahwa kayaknya menurut saya dan juga menurut kami juga tidak etis lah kalau misalnya setiap ada ini diubah dan segala macam. Saya pun pribadi walaupun banyak sih bincang-bincang pembicaraan, wih lumayan nambah nih bonus nambah 2 tahun ngejabat. Tapi bagi saya enggak lah. Saya sih tetap mau ada pemilu dan sebagainya macamnya, seperti jalur politik yang kita sudah tentukan ini kita jalani lah seperti itu. Jadi itu yang apa yang saya rasakan lah. Seperti itu, terima kasih. Oke, thank you. Gue mau ke Rian sekarang. Kalau kadang gini Bro Rian, menurut gue posisi PSI itu lucu. Kalau posisi PAN itu kan dan juga partai seperti PKB misalnya, Caimin bilang bahwa ini ada suara-suara yang mendukung gitu. Sementara posisi PSI itu kami sebagai pecinta Pak Jokowi gitu kan ngomongnya posisinya gitu tuh. Nah, dan kalau ingin diperpanjang caranya harus amandemen. Jadi mungkin nggak outright bilang iya, tapi kayak lagi dog whistling gitu loh, kayak iya nih kita sebenarnya iya loh gitu. Ya tapi ada Bro Mike juga di DPW DKI yang menolak ini mengkhianati sejarah katanya. Jangan-jangan PS ini pasang 2 kaki Bang, atau gimana Bang? Silakan Bang. Memang sikap partai yang disampaikan melalui sekjen kami kemarin lumayan riuh di dalam partai, termasuk juga para pendukung kita. Ini mungkin salah satu babak di PSI yang ya cukup nggak nyaman juga buat kita. Cuma PSI ini kan hari ini kami ini bukan teman-teman yang mungkin biasa berjuang di luar sistem politik. Politik sejatinya itu kan cara meraih kekuasaan secara sah sebenarnya. Jadi PSI harus sadar betul setiap sikap langgam kami sebenarnya harus ada orientasi kekuasaan. Dan kekuasaan hari ini meskipun dengan agak-agak water testing gitu ya, menyampaikan nuansa atau pendapat opini, tapi kan ini kekuasaan udah mulai ngomong. Dan PSI sebagai partai politik berdiri di banyak kepentingan. Contoh, PSI sih pengen kita total deh misalnya bicara hal-hal yang mungkin nggak disukai kekuasaan. Tetapi misalkan kita sebagai partai-partai kita ada tantangan-tantangan misalkan, oh nanti bisa dijegal di sini loh, di sana loh, gitu ya. Jadi ada banyak perhitungan sebenarnya yang tentu nggak bisa kita buka di forum yang berbahagia hari ini. Yang pasti yang PSI sampaikan bukan sekedar
Mungkin agak beda-beda tiap partai tentu ya. Tapi yang pengen disampaikan itu sikap, satu. Dan kalau misalnya publik juga bisa melihat, kami udah jelas sebenarnya arahnya. Kami itu sudah membuat acara namanya Rembuk Rakyat, di mana ada 9 calon presiden yang mau kita ajukan kepada masyarakat. Kebetulan tadi, bicara kekuasaan, ada mungkin kalau kata Bro Ari, operasi gitu ya. Pemilih kami di dalam partai semua juga bilang, jadi sikap kita